Di awal film, terlihat Michael yang lagi jalan-jalan mencari orang yang bakal dimangsanya. Dia kemudian berhenti di sebuah rumah yang di dalamnya cuma ada seorang remaja pria. Pria yang kita sebut aja namanya Sompla itu sekarang lagi santai main HP sambil dengerin lagu. Dari ruangan cuci baju kemudian terdengar gerasak-gerusuk yang langsung membuat Sompla pergi untuk mengeceknya. Saat dia membuka pintu itu, betapa terkejutnya dia setelah melihat ada sosok pria bertopeng di sana. Bukan Michael guys, melainkan Jason yang entah ngapain ada di ruangan itu. Melihat Jason, sontak dia pun langsung ketakutan sambil lari berusaha kabur dari tempat itu. Namun dia kemudian ditangkap sama Michael yang tiba-tiba udah berada di dalam rumah. Niatnya sih Michael mau langsung membunuhnya, tapi dia malah melihat Jason dan mereka pun kemudian saling lihat-lihatan. Kalau kalian pikir mereka bakal adu mekanik, kalian salah guys. Tanpa diduga-duga mereka malah join bersama-sama membunuh si Sompla. Cara bunuhnya pun juga unik guys, dan baru kali ini kita melihat pembunuhan seperti itu. Yang mana Michael ngasih Sompla ke Jason, lalu Jason menyundul kepala Sompla sampai terjatuh ke lantai, dan terakhir mereka bergantian menusuk perutnya memakai pisaunya Michael. Setelahnya, dua psikopat kesayangan Tuhan itu kemudian berteman baik alias bersahabat. Mereka juga bunuhin orang-orang bersamaan, bahkan tentara pun juga dibantai sama mereka. Beberapa hari kemudian, mereka kembali membunuh seorang remaja pria. Kali ini mereka membunuhnya di sebuah gang yang mana pria itu lagi jalan-jalan sambil main HP. Pria itu awalnya dicegat Michael dari depan, dan dia pun coba kabur dari arah belakang. Namun di belakang udah ada Jason yang udah menunggunya. Alhasil dia pun gak bisa kemana-mana, hingga akhirnya dia dibunuh dengan sangat mengenaskan. Perutnya ditusuk Jason pakai golok, ditambah Michael yang kemudian menusuk punggungnya pakai pisau. Setelah membunuh pria itu, Jason kemudian merangkul Michael dan bersama-sama mereka cabut dari sana. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang melihat persahabatan mereka itu. Ya, siapa lagi kalau bukan si Cakar Laknat alias Freddy. Dia tampak nggak senang dengan persahabatan mereka, sampai-sampai dia mengikuti mereka ke rumahnya. Kocaknya guys, di sana Jason serta Michael nonton bersama, dan lebih kocaknya lagi, mereka malah nontonin filmnya Pennywise alias si Badut Laknat. Emang persahabatan mereka top kali lah. Setelahnya, mereka kembali menunjukkan keharmonisan persahabatannya, yang mana mereka minum bersama, walaupun Jason nggak bisa minum. Dan mereka juga main batu kertas gunting, walaupun Michael kalah terus. Setelah ngelihat itu, Freddy pun semakin panas, sampai-sampai dia berniat untuk membunuh mereka. Mereka pun gak tinggal diam dong, dan terjadilah pertarungan 2 melawan 1. Awalnya Freddy menang, bahkan dia sempat membuat Michael menusuk punggungnya Jason. Dia juga memukuli Michael dan Jason berulang kali. Namun setelah itu keadaan dengan cepat berbalik. Jason dan Michael berhasil menang dengan cara yang bisa dibilang sangatlah kocak. Yang mana badannya ditimpa meja sama Jason, dan ini pun membuat Freddy kalah dengan sangat konyol. Setelah ngelihat musuhnya kalah dengan cara nyeleneh itu, mereka kemudian masuk ke dalam rumah, yang mana itu kebetulan adalah hari Natal. Layaknya seperti orang pada umumnya, mereka pun merayakan perayaan itu dengan sukacita. Di rumah ada pohon Natal yang berukuran sedang, lengkap dengan lampu-lampu kayak di diskotik. Tak lupa Jason juga ngasih hadiah Natal buat Michael, yaitu sebuah golok yang sangatlah spesial. Mendapat itu, Michael pun cukup kesenangan.
Bahkan dia dengan gampang membuang pisaunya, berganti senjata sama kayak si Jason. Mereka kemudian kembali saling merangkul, pergi bersama untuk mencari korban selanjutnya. Sementara itu, Freddy yang masih sengsara ketimpa meja terus mencoba untuk keluar dari penderitaan konyol itu. Hingga pada akhirnya dia berhasil juga, walaupun harus nunggu sampai wajahnya tumbuh jenggot panjang. Free. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke Jason dan Michael yang udah mendapat korban selanjutnya. Lagi-lagi yang menjadi korban mereka adalah laki-laki. Adapun cara dia dibunuh adalah dengan cara perut dan punggungnya ditusuk golok. Michael menusuk dari depan, sementara Jason dari belakang. Kocaknya, setelah membunuh pria itu, mereka malah main lempar tangkap kayak anak kecil. Yang dipakai buat main agak ngeri juga guys. Yang mana mereka memakai tangan pria itu yang sebelumnya udah dipotong sama si Jason. Setelah itu, mereka kembali melakukan semua kegiatan bersama-sama. Udah bukan kayak sahabat lagi lah, tapi lebih kayak suami dan juga istri. Main PS bersama-sama, minum pun juga bersama-sama. Mereka juga pelihara anjing serta kucing, dan gak ketinggalan masih bunuhin orang bersama-sama. Sementara itu, di tempat lain, Freddy udah benar-benar gondok kali ngelihat kelakuan mereka. Dia kembali berniat untuk membunuh mereka, tapi kali ini dia nggak sendirian. Dia akan meminta bantuan beberapa psikopat, dan psikopat pertama yang didatanginya adalah Ghostface. Ghostface mau-mau aja ngebantu, tapi ada syaratnya, yang mana dia meminta sejumlah uang yang langsung disanggupi sama Freddy. Tapi bayarnya nggak sekarang, melainkan ngutang dulu. I want some money. I don't do this shit for free. Selanjutnya, yang didatangi Freddy adalah Leatherface. Freddy datang ke rumahnya, yang kalian tahu sendiri kan isi rumahnya apa? Ya, di sana ada mayat manusia. Tidak ketinggalan juga ada potongan-potongan tubuh manusia, dan juga ada kepala manusia yang ditaruh di lemari. Di saat yang bersamaan, Freddy dikejutkan oleh kedatangan Leatherface. Sambil membawa palu godam, dia coba untuk menghantamkan itu ke kepalanya Freddy. Tapi Freddy kemudian menghentikannya dengan bilang kalau dia butuh bantuannya Leatherface. Langsung aja tuh, Freddy menjelaskan kalau dia minta bantuan untuk membunuh Jason dan juga Michael. Sebagai imbalannya, Freddy menjanjikan akan memberikan tubuh mereka sama Leatherface. Terserah Leatherface mau melakukan apa dengan tubuh mereka. Mendengar itu, Leatherface pun langsung setuju dengan menganggukkan kepala sambil ketawa-ketawa. Sebelum berperang melawan Jason dan Michael, Freddy ngajak kedua anggotanya itu untuk menemui seseorang. Terlihat Freddy nunjuki balon merah sama mereka, yang tidak lain tidak bukan itu adalah Pennywise. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke Jason yang lagi bobok cantik sambil selimutan. Dia nggak sadar nih kalau bentar lagi Freddy datang untuk menyerang dia dan juga sahabatnya. Tapi sebelum menyerang mereka di dunia nyata, Freddy terlebih dulu gangguin Jason di dunia mimpi. Ada banyak ilusi yang dikasih sama Freddy. Mulai dari boneka beruang Jason yang tiba-tiba berubah jadi kayak begini. Lalu Freddy juga ngajak duel Jason dan Michael yang kali ini dimenangkan sama si Freddy. Gak hanya menang aja, Freddy juga memenggal kepalanya Michael dan ini pun membuat Jason sangat terkejut. Merasa ilusi-ilusi itu belum cukup, Freddy kembali menakuti Jason dengan ilusi lain. Kalau tadi boneka seremnya nggak dikasih lihat, kali ini Jason melihatnya di depan mata. Nah, saat lagi ngeliatin boneka Dajjal itu, tiba-tiba Freddy muncul sambil menyerangnya.
Di sini pun mereka kemudian berduel cukup sengit. Freddy beberapa kali memukuli Jason pakai palu godam. Untungnya tak lama kemudian Jason berhasil merebutnya. Namun saat mau gantian mukulin Freddy, si cakar laknat itu malah menghilang entah kemana. Jason pun bingung dong kok si Freddy bisa ngilang. Dia belum sadar nih kalau dia berada di dunia mimpi. Di saat dia lagi nyariin Freddy, tiba-tiba Freddy kembali mengejutkannya. Sambil mendorongnya ke dinding, Freddy bilang kalau ini cuma mimpi, jadi Jason nggak perlu takut. Di saat yang bersamaan, Jason kemudian bangun, kebingungan apakah itu nyata atau memang mimpi. Untuk memastikannya, dia kemudian nyariin Michael yang ternyata lagi nyantai membaca buku. Ini pun sekaligus membuatnya lega, karena emang benar itu ternyata hanyalah mimpi. Sementara itu, Freddy, Leatherface, dan juga Ghostface udah bersiap ke rumah musuhnya sambil membawa berbagai senjata. Freddy membawa palu godamnya Leatherface, Ghostface membawa pisau serta pistol, dan terakhir tentunya Leatherface yang membawa gergaji laknatnya. Singkat cerita, mereka udah sampai, dan sebelum duel, Freddy terlebih dulu ngenalin dua anggotanya. Setelah itu, dimulailah Kapten Amerika Civil War versi para psikopat kesayangan Tuhan. Diawali dengan Ghostface yang melawan Jason, sementara Leatherface harus melawan Michael. Ghostface nyerang Jason dengan pistolnya, tapi itu sama sekali nggak mempan. Dia kemudian coba nusuk-nusuk Jason pakai pisau, tapi itu juga sama, juga tidak mempan. Dia juga coba melawan pakai tangan kosong, tapi ujung-ujungnya malah kayak begini. Shit, damn it. Sementara Michael yang berhadapan sama Leatherface harus sedikit bersusah payah. Beberapa kali dia harus menahan gergaji Leatherface hanya dengan golok pemberian Jason tadi. Dia juga coba memukul Michael pakai tangan kosong, namun malah dialah yang kemudian dipukuli. Melihat dua anggotanya terkapar, Freddy kemudian mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu Pennywise. Pennywise nggak langsung muncul dengan wujud aslinya. Dia muncul dengan menyamar sebagai boneka Dajjal yang tadi ada di mimpinya Jason. Lalu dia kemudian menyamar lagi menjadi Frankenstein sambil berusaha untuk menyerang Jason. Walaupun sempat dipukul sampai jatuh dan tangannya digigit, Jason masih sangat sulit untuk dikalahkan. Hingga tak lama kemudian dia menampakkan wujud aslinya yang bisa dibilang cukuplah mengerikan. Kalau tadi Jason sangat gampang melawan Pennywise versi samaran, kali ini dia cukup kesulitan, bahkan harus dibantu sama Michael. Pennywise yang tadinya berani melawan Jason, sekarang langsung kicep sambil kemudian cabut dari sana. Karena ketiga anggotanya itu nggak berguna, akhirnya Freddy memberanikan diri untuk melawan mereka lagi. Walaupun sempat menang di awal-awal, tapi ujung-ujungnya dia malah minta ampun. Di sini, Freddy kemudian menjelaskan apa maksud dia melakukan ini. Katanya dia cemburu ngelihat persahabatan Michael dan Jason. Dia nggak nyangka kalau dua psikopat paling barbar bisa menjalin pertemanan yang sampai sebegitunya. Freddy juga mau punya sahabat kayak mereka, tapi sampai sekarang nggak ada yang mau temenan sama dirinya. Mendengar itu, Ghostface pun agak kesal.
Dia kesal, ternyata alasan dia disuruh untuk membunuh hanya karena Freddy cemburu dengan persahabatan mereka. Freddy kemudian nyuruh mereka untuk melupakan permusuhan ini dan ujung-ujungnya dia minta berteman sama mereka. Dengan senang hati mereka pun menerimanya yang ditandai dengan Jason membantu Freddy untuk berdiri. Sebagai hukuman karena Freddy tadi mau membunuhnya, Jason kemudian ngasih bogem mentah ke wajahnya. Freddy pun merasa pantas dikasih hukuman itu, ditambah Leatherface yang ketawa ngakak setelah melihatnya. Kini mereka semua pun berteman, dan sebagai tanda pertemanan mereka, selfie dulu dong. Pennywise yang tadi cabut entah kemana, sekarang balik lagi setelah tahu mereka udah berteman. Dia pun sok-sokan akrab sama Jason dan Michael sambil menyalami Michael memperkenalkan dirinya. Yang kocak, Ghostface sama Freddy guys. Walaupun Jason dan Michael nggak terbunuh, Ghostface masih meminta uang yang dijanjikan Freddy. Freddy pun bingung dong harus mencarinya kemana. Akhirnya dia pun nipuin Ghostface dengan cara seperti ini. Where's my money? What the fuck is that? Hey, get back here, you son of a bitch! Scene film ini kemudian ditutup dengan terbentuknya Avengers versi psikopat kesayangan Tuhan. Jason alias Topeng Laknat, Michael alias Pisau Laknat, Freddy alias Cakar Laknat, Leatherface alias Gergaji Laknat, Pennywise alias si Badut Laknat, dan terakhir adalah Ghostface yang saya masih mikir ini psikopat mau dijuluki dengan nama apa. Jadi itulah guys, alur cerita film fans yang berjudul Bad Buds, adu mekanik para psikopat yang ujung-ujungnya malah jadi teman. Film ini lebih mengusung ke komedi daripada horornya. Di sepanjang film kita disajikan berbagai lelucon yang cukup lumayan bisa menghibur kita. Sekaligus ini pun mengobati keinginan para pecinta film psikopat yang ingin melihat mereka tampil dalam satu film. Mudah-mudahan aja nanti ke depannya mereka semua bakal disatukan di dalam satu film resmi. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.